Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan belajar tematiknya di tema 4, subtema kedua, pembelajaran 5 dan 6. Nah, disiapkan bukunya ya. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Pendamping pembelajaran 5. Bahasa Indonesia menemukan informasi dari teks percakapan. Yang kemarin kita bisa menemukan informasi dari teks bacaan ya, atau dari gambar. Nah, hari ini menemukan informasi dari teks percakapan. Nah, untuk menemukan informasi dalam teks percakapan, berarti kita harus membaca teks percakapan tersebut dengan cermat dan teliti. Jadi kalian baca teks percakapannya baik-baik sehingga kita bisa menemukan informasi apa saja yang ada pada teks percakapan. Contohnya di sini ada percakapan beberapa anak murid ya. Teman-teman, hari ini tugas piket kelompok kita. Ayo kita membagi tugas. Ayo, aku akan menyapu lantai kelas. Aku dan Dedi merapikan meja dan membuang sampah. Aku dan Fitri akan mengelap kaca dan jendela. Semua sudah mendapatkan tugas. Sekarang ayo kita mulai bekerja. Nah, dari teks percakapan ini kita bisa memperoleh informasi. Apa informasinya? Iya, informasinya adalah tugas piket ya, atau pembagian tugas piket. Di sini mereka berbagi tugas, ada yang menyapu lantai, ada yang mengelap kaca jendela, ada yang membuang sampah ya. Dan itu dikerjakan bersama-sama. Itulah contoh menemukan informasi dari teks percakapan. Kita lanjutkan ke halaman 130 PPKN. Kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Nah, di sekolah ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan bersama teman-teman. Contohnya apa saja? Di sini contoh kegiatan yang bisa dilakukan bersama teman-teman ini. Yang pertama, ada diskusi bersama teman kelompok. Nah, ini mereka sedang berdiskusi. Kegiatan yang kedua, membuat prakarya bersama. Nah, ini membuat prakarya, membuat bangun datar yaitu. Kemudian ada lagi bermain bersama di lapangan. Nah, ini beberapa contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Selain itu juga ada contoh lain. Ya, contohnya piket ya, piket kelas dilakukan bersama-sama. Nah, ketika melakukan kegiatan bersama, hendaknya kita saling rukun ya. Rukun artinya saling menghormati dan menyayangi. Ibu ulang ya, rukun artinya saling menghormati dan menyayangi. Bermain bersama dan tidak saling mengganggu. Nah, jika ada perbedaan pendapat, hendaknya dibicarakan bersama. Ya, jika kita rukun, persatuan pun akan tercipta. Jadi kalau ada perbedaan pendapat dengan teman kita, jangan langsung marah, sebaiknya dibicarakan bersama-sama. Kita lanjut di halaman 131, pendamping pembelajaran 6, ke bahasa Indonesia lagi ya, membuat laporan hasil pengamatan. Nah, ini kita diulang lagi nih, membuat laporan hasil pengamatan. Seperti yang sudah kita ketahui, kita bisa mengamati sesuatu dan dari hasil pengamatan itu kita membuat laporan. Nah, informasi tersebut kita bisa sampaikan ke orang lain ya. Waktu itu sudah pernah diberikan contoh laporan hasil pengamatan.
Selanjutnya, manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Yang kemarin kita sudah bahas manfaat kebersamaan dan persatuan di rumah. Sekarang di sekolah, di subtema yang kedua. Kebersamaan dan persatuan akan tercipta jika semua siswa saling menghargai dan melaksanakan tanggung jawab. Ya, ulang lagi. Kebersamaan dan persatuan itu akan tercipta jika semua siswa saling menghargai dan melaksanakan tanggung jawabnya. Selanjutnya di halaman 132 dikatakan ada beberapa manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Nah, manfaatnya apa saja kalau kita bisa bersatu di sekolah dengan teman? Yang pertama, yang A, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai karena dilakukan bersama-sama, ya. Yang B, dapat berbagi cerita bersama teman. Yang C, memiliki banyak teman karena kita bersatu, ya, rukun. Dan yang D, menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Jadi kalau kita rukun dengan teman, bersatu dengan teman, nanti belajar di sekolah pun akan terasa nyaman. Sebaliknya, jika tidak ada persatuan dan kebersamaan, maka kerukunan dan keakraban antar siswa tidak akan tercipta. Nah, akibatnya siswa akan merasa tidak nyaman belajar di sekolah. Jadi kalau kita tidak bisa bersatu dengan teman, tidak bisa rukun dengan teman, nah akibatnya kita tidak nyaman belajar di sekolah. Nah, ini kalian boleh jawab pertanyaannya ya. Ayo berlatih nomor 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan ke matematika. Pola barisan 3 atau lebih bangun datar. Waktu kelas 1 kalian sudah belajar tentang pola barisan ya. Nah, kali ini juga di kelas 2 diajarkan kembali pola barisan bangun datar yang terdiri dari 3 bangun datar ataupun lebih. Contohnya, di sini ada bangun datar segitiga. Bangun datar yang kedua persegi panjang, bangun datar yang ketiga persegi. Nah, kemudian polanya diulangi lagi ya. Ini satu pola. Nah, ini satu pola. Kemudian selanjutnya diulangi lagi. Berarti kita balik lagi ke yang awal. Tadi kan segitiga, persegi panjang, persegi. Berarti kita ulangi lagi segitiga, persegi panjang, persegi. Nah, ini seperti kita menyanyikan pola birama ya, pola irama birama 3 misalkan. Nah, ini pola barisan bangun datar ya. Segitiga, persegi panjang, persegi. Nah, ulangi lagi segitiga, persegi panjang, persegi. Nanti kalau kita mau membuat gambar lagi berarti di sini gambarnya kita ulangi lagi dari pola yang gambar pertama, segitiga, kemudian persegi panjang, kemudian persegi. Nah, seperti itu ya. Inilah yang disebut dengan pola barisan bangun datar 3 bangun datar atau lebih ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, terdiri dari 3 bangun datar. Nah, untuk latihannya silakan kalian lanjuti, kalian lengkapi pola barisan bangun datar ini yang A, B, C, dan D. Kalian lihat bangun datar yang pertama ini apa, kemudian dilanjutkan ya. Nah, silakan dikerjakan di buku penanya langsung. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Dari Ibu ucapkan tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.